Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa kondisi umat Islam saat ini begitu memprihatinkan? Mengapa kita sering merasa terpuruk, terpinggirkan, dan kehilangan arah? Ketika kita melihat kenyataan di sekitar, kita melihat umat Islam yang tertindas, harga-harga yang melambung tinggi, serta banyak saudara kita yang menderita di Palestina, Suriah, dan tempat lainnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan mengeluh? Apakah kita akan membiarkan keadaan ini berlarut-larut? Ataukah kita ingin bangkit? Idul Fitri adalah momen di mana kita kembali ke fitrah. Tapi fitrah yang seperti apa? Fitrah bukan sekadar ritual, tetapi kembalinya kita kepada kemurnian hati, kepada kesadaran bahwa Islam bukan hanya agama pribadi, tapi sebuah jalan hidup yang mengubah dunia. Di sini kita akan belajar dari seorang ulama besar, seorang sufi yang tidak hanya mendidik hati manusia, tetapi juga membimbing umat untuk bangkit dari keterpurukan. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita renungkan bersama, bagaimana kita bisa belajar dari beliau untuk membangun kembali kejayaan umat Islam. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama besar yang lahir pada tahun 470 Hijriah di Jilan, Persia. Beliau dikenal sebagai salah satu sufi terbesar dalam sejarah Islam, tetapi yang membedakan beliau dari banyak ulama lainnya adalah kemampuannya menggabungkan tasawuf dengan perjuangan nyata. Beliau bukan hanya seorang ahli ibadah yang menghabiskan waktunya di masjid dan tempat sepi. Beliau adalah seorang mujahid yang memperjuangkan kebenaran, menentang penguasa zalim, dan mendidik umat untuk tidak lemah. Beliau mengajarkan bahwa kesucian hati harus dibarengi dengan tindakan nyata. Seorang muslim sejati adalah mereka yang berserah diri kepada Allah, tetapi juga bekerja keras untuk memperbaiki keadaan dirinya dan masyarakatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Jangan hanya puas dengan ibadah yang pasif. Bangkitlah dan lakukan sesuatu untuk agamamu, untuk umatmu." Dari sinilah kita akan menggali pelajaran besar. Bagaimana kembali ke fitrah dapat menjadi langkah pertama menuju kebangkitan Islam. Kembali ke fitrah. Pelajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, tazkiyatun nafs atau pembersihan diri. Membersihkan hati untuk bangkit dari keterpurukan. Di tengah gemerlap dunia yang memikat, hati kita seringkali menjadi seperti cermin berdebu, terlihat buram, dan tak lagi mampu memantulkan cahaya kebenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa sebelum kita berbicara tentang perubahan besar, tentang kebangkitan umat, ada sebuah pekerjaan rumah yang tak boleh kita abaikan, membersihkan hati dari segala noda duniawi. Bayangkan seorang petani yang ingin menanam padi di sawahnya. Tanpa membersihkan rumput liar terlebih dahulu, mustahil ia bisa menuai hasil yang melimpah. Begitu pula dengan jiwa kita. Bagaimana mungkin kita berharap pada kebangkitan Islam, sementara hati masih dipenuhi cinta dunia yang berlebihan, rasa malas yang menggerogoti, dan ketakutan akan tantangan hidup? Di zaman sekarang, kita sering terjebak dalam ironi yang menyedihkan. Mata kita lebih mudah berkaca-kaca saat melihat angka di rekening bank menipis, tapi tetap kering saat melewatkan salat tahajud. Kita begitu bersemangat mengejar promo belanja online, tapi lesu saat mendengar panggilan azan. Kita gemar mengeluh tentang ketidakadilan di luar sana, tapi lupa bahwa kezaliman pertama yang harus kita perangi adalah kezaliman dalam diri sendiri, ketika hawa nafsu lebih kita utamakan daripada perintah Allah. Dalam sebuah nasihatnya yang penuh hikmah, engkau tidak akan mencapai hakikat iman sebelum engkau melepas dunia dari hatimu dan menggantinya dengan kecintaan kepada Allah. Kata-kata ini bagai pisau bedah yang tajam, menyayat lapisan-lapisan kedok ketaatan kita yang seringkali palsu. Maka, mari kita renungkan bersama. Setiap kali kita memilih untuk menunda salat karena urusan dunia, setiap kali kita lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan momen bermunajat kepada Allah, saat itulah sebenarnya kita sedang menumpuk kotoran dalam hati. Tazkiyatun nafs bukanlah proses sekali jadi, melainkan perjalanan panjang seorang hamba yang terus-menerus membersihkan diri, seperti daun yang selalu dicuci oleh embun pagi agar tetap segar dan bersinar. Inilah tugas suci kita sebelum berbicara tentang perubahan besar,
memastikan bahwa setiap detik hidup kita adalah upaya untuk menjadikan hati ini sebagai tempat bersemayamnya cinta kepada Allah, bukan sebagai gudang penyimpanan nafsu duniawi. Karena hanya dari hati yang bersihlah akan tumbuh benih-benih kebangkitan sejati yang mampu mengubah dunia. Kedua, tawakal dan ikhtiar, seni menghidupkan kembali semangat perjuangan. Di tengah gemuruh zaman yang penuh tantangan, kita sering terjebak dalam dua jurang yang sama berbahayanya. Ada yang terlena dalam pasivitas dengan membungkusnya sebagai tawakal, sementara yang lain sibuk mengandalkan kekuatan diri hingga lupa bahwa ada Sang Maha Kuasa yang mengatur segala urusan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita sebuah kearifan yang dalam, bagaikan petani yang tak hanya berdoa meminta hujan, tetapi juga membajak sawah, menabur benih, dan merawat tanamannya dengan penuh kesabaran. Beliau mengingatkan kita bahwa tawakal sejati adalah tentang bergerak, bukan diam. Tawakal bukan berarti duduk menunggu rezeki datang dari langit, tentang bekerja seolah-olah kita akan hidup selamanya. Ini adalah keseimbangan sempurna antara ikhtiar dan pasrah, seperti burung yang terus mengepakkan sayapnya meski tahu anginlah yang membawanya terbang. Lihatlah keadaan kita hari ini. Betapa banyak di antara kita yang terjebak dalam kelumpuhan mental, mengeluh tentang ketidakadilan sistem ekonomi global, tetapi enggan membangun kemandirian dari tingkat paling dasar. Kita meratapi mahalnya biaya hidup, tapi lupa bahwa Islam mengajarkan untuk bekerja keras dengan tangan sendiri, mengubah nasib dengan keringat dan keahlian, bukan sekadar menunggu bantuan. Kemandirian ekonomi umat tidak akan terwujud hanya dengan angan-angan. Ia membutuhkan kedisiplinan untuk menguasai keterampilan, keberanian untuk berwirausaha, dan ketekunan untuk menciptakan nilai tambah dalam setiap pekerjaan. Di sisi lain, kita juga menyaksikan betapa dunia pendidikan Islam seringkali tertinggal, seakan terkunci dalam kurun waktu yang berbeda dengan zaman modern. Menyemai benih ilmu bukan sekadar tentang menghafal teks-teks klasik, tetapi tentang menciptakan generasi yang menguasai sains dan teknologi tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim. Ilmu tanpa iman adalah seperti kapal tanpa nahkoda, sementara iman tanpa ilmu adalah seperti pelita yang tak punya minyak. Kita membutuhkan terobosan dalam sistem pendidikan, sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk sholat, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk bersaing di era digital, dengan tetap menjaga akhlak dan visi ketuhanan. Namun, semua usaha ini akan sia-sia jika kita lalai dalam merajut jaring persaudaraan yang kuat. Persatuan umat Islam hari ini ibarat bangunan retak. Setiap kelompok sibuk memperkuat tembok kelompoknya sendiri, sementara fondasi besar umat dibiarkan keropos. Kita perlu menyadari bahwa musuh terbesar kita bukanlah perbedaan mazhab atau pendapat, tetapi sikap saling mencurigai dan meninggalkan saudara seiman dalam kesulitan. Persaudaraan dalam Islam bukan sekadar slogan, tetapi ikatan nyata yang terwujud dalam saling menopang ekonomi, berbagi ilmu, dan bersama-sama menghadapi tantangan zaman. Pada akhirnya, tawakal dan ikhtiar adalah dua sayap yang harus mengepak bersamaan. Sejarah telah membuktikan bahwa kebangkitan umat Islam di masa lalu selalu dimulai dari komunitas yang bekerja keras dengan tangan mereka, berpikir jauh ke depan dengan ilmu mereka, dan bersatu padu dengan hati mereka. Semua itu dilakukan sambil meyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi yang benar-benar berjuang. Maka, mari kita tinggalkan budaya mengeluh yang melemahkan dan mulai menulis sejarah baru dengan tinta keringat kita sendiri. Karena sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri berusaha mengubahnya. Ketiga, keberanian spiritual dan perjuangan melawan kebatilan. Di tengah kegelapan yang menyelimuti dunia Islam saat itu, muncul seorang sufi yang tak hanya membawa lentera hikmah, tetapi juga pedang keadilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bayangkan sebuah zaman di mana penguasa lalim bertahta, korupsi merajalela, dan suara kebenaran dibungkam oleh ketakutan. Di tengah suasana mencekam itu, beliau berdiri tegak bagai pohon kurma di padang pasir, tak tergoyahkan oleh terpaan angin kezaliman. Beliau bukanlah ulama yang hanya mengurung diri di balik tembok masjid, sibuk dengan wirid-wirid sambil menutup mata dari penderitaan umat. Ketika penguasa zalim memeras rakyatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maju ke depan, suaranya menggema lantang mengutuk kejahatan para tiran,
Jangan takut kepada penguasa zalim, gema kata-katanya yang penuh kekuatan, takutlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Seruan ini bukan sekadar nasihat, melainkan teriakan perlawanan yang membangunkan umat dari tidur panjang ketakutan. Lihatlah keadaan kita hari ini. Di Palestina, tanah para nabi dikoyak peluru Zionis. Di berbagai belahan dunia muslim lainnya, darah kaum tertindas terus mengalir, sementara banyak dari kita hanya menjadi penonton yang bisu. Kita sibuk memperdebatkan hal-hal kecil, sementara saudara-saudara kita dirampas haknya, dibunuh, dan diusir dari tanah air mereka sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa keberanian spiritual bukan hanya tentang berani mati, tetapi lebih penting lagi tentang berani hidup untuk kebenaran. Keberanian seperti inilah yang kini hilang dari banyak diri kita. Kita takut kehilangan pekerjaan jika bersuara lantang. Kita khawatir dikucilkan jika membela yang benar. Kita lebih memilih diam demi kenyamanan pribadi daripada berdiri di garda depan melawan kebatilan. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari mereka yang berani menjadi berbeda, yang memilih jalan sunyi sebagai pembela kebenaran, meski seluruh dunia berdiri melawan. Jihad sejati di zaman ini mungkin tidak selalu berarti mengangkat senjata. Ia bisa berupa pena tajam yang menulis kebenaran, suara lantang yang menolak ketidakadilan, atau bahkan langkah kecil membantu korban kezaliman. Setiap kali kita membela yang lemah, menolak kebohongan, atau sekadar peduli pada penderitaan saudara seiman di belahan dunia lain, saat itulah kita sedang melanjutkan warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka, mari kita tanyakan pada diri sendiri, akankah kita menjadi generasi yang diam saat kebenaran dipinggirkan? Atau kita akan menjadi penerus para pejuang yang menjadikan ketakwaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk bersembunyi? Sebab, seperti kata sang sufi pejuang, kebenaran yang tidak diperjuangkan, lambat laun akan mati, dan kezaliman yang tidak dilawan akan tumbuh menjadi raksasa. Kebangkitan Islam tidak akan datang dari mereka yang hanya berdoa dalam diam, tetapi dari para pejuang yang berani menjadikan hidupnya sebagai syahid benaran yang berjalan. Sekarang adalah waktunya untuk bangkit, bersuara, dan bertindak. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri, termasuk mengubah rasa takut menjadi keberanian yang menggetarkan singgasana para tiran. Selanjutnya adalah bagaimana langkah nyata menuju kebangkitan umat. Di tengah gelombang zaman yang terus menghempas, kita sering bertanya, bagaimana caranya membangkitkan kembali kejayaan Islam? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mencontohkan jalan nyata yang bisa kita telusuri hari ini. Kebangkitan bukanlah mimpi yang terwujud dengan sendirinya, melainkan perjalanan panjang yang dimulai dari kesucian hati dan berlanjut pada aksi-aksi penuh keberanian. Pertama, membersihkan hati dan niat. Seperti tanah yang harus dibersihkan dari sampah sebelum ditanami benih, hati kita pun perlu disucikan dari segala penyakit yang merusak, cinta dunia yang berlebihan, ambisi pribadi yang menggunung, dan ketakutan akan celaan manusia. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa iman yang sejati tidak akan bersemayam di hati yang masih dipenuhi nafsu duniawi. Setiap pagi, sebelum melangkah keluar rumah, mari kita tanya diri, apakah niatku hari ini untuk mencari ridha Allah atau sekadar mengejar gemerlap dunia yang fana? Kedua, bekerja keras dengan tawakal yang kokoh. Kebangkitan umat tidak akan terwujud hanya dengan doa tanpa usaha atau usaha tanpa doa. Kita perlu membangun ekonomi umat yang mandiri, bukan sekadar mengeluh tentang mahalnya hidup, tetapi menciptakan lapangan kerja, menguasai keterampilan, dan mendukung usaha sesama muslim. Pendidikan Islam pun harus diperkuat, bukan hanya dengan menghafal kitab-kitab lama, tetapi juga dengan menciptakan generasi yang menguasai sains, teknologi, dan seni, tanpa kehilangan akar keimanannya. Bayangkan jika setiap muslim menjadi ahli di bidangnya, sambil tetap teguh memegang nilai-nilai Islam, betapa kuatnya umat ini. Ketiga, berani melawan kezaliman. Islam tidak mengajarkan kita untuk diam ketika melihat ketidakadilan. Syekh Abdul Qadir sendiri dikenal sebagai pejuang yang tak gentar menentang penguasa zalim. Hari ini, kezaliman bisa berupa penindasan ekonomi, perampasan hak-hak kaum lemah,
atau penyebaran kebohongan yang merusak akidah. Kita tidak perlu menunggu menjadi besar untuk berbuat sesuatu. Membela kebenaran bisa dimulai dari hal sederhana, membantu saudara yang kesulitan, menyuarakan ketidakadilan di sekitar kita, atau sekadar menolak diam ketika melihat kemungkaran. Keempat, merajut persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam saat ini ibarat bahtera yang retak. Setiap kelompok sibuk memperbaiki bagiannya sendiri, sementara air terus masuk dari celah-celah yang terbengkalai. Perpecahan hanya melemahkan kita, sementara persatuan adalah kekuatan. Betapa sering kita sibuk memperdebatkan hal-hal kecil, sementara musuh-musuh Islam terus merongrong dari luar. Mari bangun jembatan persaudaraan, saling mendukung dalam kebaikan, dan mengedepankan kesatuan di atas perbedaan pendapat. Terakhir, menjadi pemimpin dalam diri sendiri. Kebangkitan umat dimulai dari individu yang bangkit. Setiap muslim harus sadar bahwa mereka adalah agen perubahan. Tidak perlu menunggu orang lain memulai. Apakah kita sudah menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan kerja, atau komunitas? Memimpin diri sendiri berarti disiplin dalam ibadah, jujur dalam pekerjaan, dan peduli pada sesama. Jika setiap orang memperbaiki dirinya, perlahan tapi pasti, seluruh umat akan bergerak menuju kebangkitan. Dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita belajar bahwa kebangkitan Islam bukanlah mitos masa lalu, tetapi realitas yang bisa kita wujudkan hari ini. Ia dimulai dari hati yang bersih, diikuti dengan tangan yang bekerja keras, lidah yang berani bersuara, dan sikap yang menjaga persatuan. Mari kita bergerak, karena sejarah tidak ditulis oleh mereka yang hanya berdiam diri, tetapi oleh para pejuang yang berani mengambil langkah nyata. Kebangkitan itu ada di depan mata, asal kita mau berjalan menyambutnya. Saudara-saudaraku, kebangkitan umat Islam bukan sesuatu yang mustahil. Kita hanya perlu kembali ke fitrah kita, kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan menerapkan ajaran para sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Bersihkan hati, berani melawan kebatilan, bekerja keras, dan bertawakal kepada Allah. Mari kita mulai perubahan ini dari diri kita sendiri. Jangan hanya menunggu kebangkitan itu datang, tapi jadilah bagian dari kebangkitan itu. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Bangkitlah, jangan menunggu, karena pertolongan Allah datang kepada mereka yang berjuang di jalannya." Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bangkit dan mengembalikan kejayaan Islam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.